Makasih Kak karena sudah bersedia jadi narasumber pertama. Jadi ini lagi latihan kecerdasan jadi podcaster karena mau Kak lebih sering ngobrol-ngobrol sama orang dan menurutku ini salah satu jalurnya yang mau aku ambil. Pertama boleh kenalkan diri dulu Kak sebentar. Ya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Reza Erlangga, bisa dipanggil Reza. Apalagi? Bisnis tak mungkin. Ya, bisnis saya bergerak di F&B. Yang pertama itu Kopi Ogut di coffee shop, dan yang kedua kita ada di warung makan namanya Warung Bakmi Haryani. Oh ya Kak, yang saya dengar kalau Kak Eca ini kan dulu awalnya profesional Ki. Nah, apa yang buat Kak Eca dari profesional itu mau buat bisnis? Oke. Sebenarnya profesional juga tidak, tapi lebih ke karyawan di salah satu korporasi di Indonesia. Kenapa mau berbisnis? Karena mungkin mau dekat sama keluarga. Jadi dulu itu saya berpindah-pindah lokasi, tergantung penempatannya. Nah, pertama mau dekat dengan keluarga dan merasa bahwa saya suka dengan tantangan. Jadi saya suka dengan challenge baru yang dihadapi. Nah, mungkin di jalur entrepreneur ini yang paling cocok kalau untuk mencari tantangan. Enggak. Nah, kalau misal orang dari karyawan misalnya atau profesional atau manajer atau apapun itu, apa tahap atau faktor apa yang bisa yakinkan dia untuk jadi pebisnis? Kan tidak banyak juga yang fail, akhirnya dia langsung resign, bikin bisnis malahan failed Ki. Nah, faktor kesiapan seperti apa yang harus dimiliki baru bisa Ki pede untuk bikin bisnis sendiri dan resign dari kerjaan? Iya, kesiapan untuk failnya. Jadi mempersiapkan untuk fail. Jadi kalau sudah siap untuk mempersiapkan untuk fail, untuk gagal, itu salah satu faktor yang bisa meyakinkan diri sendiri kalau kita bisa terjun di dunia entrepreneur. Jadi menyiapkan kegagalan itu adalah salah satu keyakinan untuk bisa masuk ke entrepreneur. Terus yang kedua, mempersiapkan entrepreneur mindset. Ya seperti itu tadi salah satunya, siap untuk gagal, menerima tantangan, berpikir lebih terbuka. Jadi mungkin hal-hal itu yang perlu dipersiapkan untuk meyakinkan diri sebagai berpindah profesi ya dari karyawan ke entrepreneur. Oke. Nah, waktu itu kenapa harus kopi Kak? Dari bisnis pertama tadi, Kopi Ogut. Kenapa harus kopi yang kita pilih waktu itu? Kenapa harus kopi? Karena hampir setiap pagi saya ngopi. Jadi bukan karena jago kopi, tapi hampir setiap pagi ngopi. Sebelum ke kantor itu saya ngopi dulu. Jadi mungkin ada energi yang saya dapat dari warung kopi sebelum ke kantor. Itu yang membuat saya tertarik bahwa saya bisa bikin energi-energi baru di coffee shop yang saya bikin atau warung kopi yang saya bikin. Oke, berarti untuk memilih bisnis pertama itu apakah berangkat dari kesukaan owner Ki dulu atau baiknya seperti apa Ki? Anggaplah ada seseorang ini yang dia sebagai profesional mungkin buka bisnis. Itu baiknya dia memilih industri yang bakal dia masuk itu seperti apa takarannya? Industri ini deh yang saya mau masuki. Iya. Kalau dari hobi atau kesukaan owner, menurutku tidak terlalu tepat. Yang paling tepat adalah melihat datanya dulu. Jadi meriset apa sih masalah yang terjadi di market dan baru dicarikan apa solusinya. Jadi kalau kenapa kopi ya, saya mungkin berangkatnya tidak terlalu bagus. Tapi pada saat itu saya coba meriset kopi yang seperti apa ini yang bisa bikin profit. Nah, akhirnya saya mendarat ke Coffee to Go awalnya sebelum kita buka dine-in. Jadi Coffee to Go ini bisa hasilkan profit. Bisa hasilkan profit, akhirnya saya coba. Tapi kalau memang nanya tipsnya, sebaiknya berdasarkan data dulu. Berdasarkan data industri, apa sih kebutuhannya orang, baru kita mulai bisnis apa yang cocok untuk selesaikan masalah yang ada di market. Nah, itu jauh lebih baik startnya dibanding startnya karena ownernya suka A atau hobinya A, begitu.
Kalau misal ada nih orang Kak terjun di industri yang dia pilih, misal karena kesukaannya, terus ternyata secara data keuangan misalnya profitnya ataupun revenue-nya itu lumayan merah Ki. Di waktu kapan Pi dia harus pindah industri dari industri yang pertama ke industri kedua, atau biasa orang bilang pivot, entahkah dia pivot industri atau mungkin kalau di kuliner dia ganti Ki brandnya, entah misalnya dari kopi jadi ayam atau apa, di tahap apa itu Kak biasanya? Pertama mungkin menurutku ya kalau nggak bisa hidup dari situ ya mending pivot gitu. Tapi kalau masih bisa hidup ya coba strategi yang berbeda lagi, mungkin kalau pakai waktu ya 3-6 bulan. Kalau memang masih ada tabungan cashnya yang besar, coba 3-6 bulan strategi baru. Kalau memang belum berhasil lagi ya harus pivot atau bikin bisnis baru lagi. Oke. Terus kan dari kopi nih tiba-tiba ke bakmi Kak. Nah, apa yang menjadi background story-nya itu, kenapa Ki dari jualan kopi berpikir untuk buka sister brand bakmi? Yang pertama karena peluangnya, peluang dan datanya. Yang kedua karena tantangannya. Jadi saya mencoba hal baru yang belum saya pernah lakukan. Jadi jualan versi warung makan. Nah, itu yang buat saya terchallenge. Boleh nih dicoba. Tapi yang pertama adalah karena data terkait peluang warung bakmi ini. Terus yang kedua karena karena challenge-nya, karena tantangannya yang saya butuhkan. Nah, biasa Kak, apa kesalahan-kesalahan umumnya yang biasa kita temukan mungkin dari teman-teman tak ataupun dari kenalan tak ketika dia ingin bikin sister brand? Misal ada nih brandnya ini, terus dia mau bikin sister brand, biasanya kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan? Yang mungkin bisa Saya juga kurang tahu ya, tapi mungkin karena saya bikin sister brand, saya belum tahu ini works apa tidak, tapi ini alhamdulillah kita sudah jalan hampir 5 bulan. Mungkin kesalahan yang bisa saya lihat di lapangan mungkin karena terlalu jauh dari DNA bisnisnya. Misal biasanya bikin sister brandnya itu dari core brandnya itu F&B, terus sister brandnya ke fashion. Nah ini kan terlalu jauh. Iya. Ya, ataukah sesama F&B tapi dari konsepnya yang self service ini langsung masuk ke sistem full service restoran yang butuh mungkin operasional lebih detail lagi. Nah itu mungkin salah satu kesalahan yang pernah saya lihat di lapangan, bahwa kalau bikin bisnis baru lagi, bukan brandnya, bikin bisnis baru lagi tidak jauh dari DNA bisnisnya. Itu menurutku ya, versiku aja. Terus kan tadi kita bicara tentang pivot Kak, ketika misal dia tidak mampu menghidupi, atau kalau dari range waktu 3-6 bulan itu masih merah Ki. Nah kalau pertanyaannya itu kapan apa tolak ukurnya atau apa faktornya? Anggaplah kan kita nih brand kopi, terus bikin Ki sister brand bakmi. Nah misal kalau ada brand industri lain misalnya ayam, terus bikin Ki like sister brand, apa biasa tolak ukurnya itu Kak? Baru kayaknya ini opsi yang paling baik untuk capital allocation-nya ini adalah sister brand, daripada kita ekspansi di brand yang sekarang. Biasanya tolak ukurnya itu seperti apa Kak? Tolak ukur, enggak ada tolak ukur ya kalau saya. Tapi kalau misalnya operasionalnya di bisnis yang satu sudah bisa terhandling oleh sistem, ya bisa bikin yang kedua. Oke. Ini kan project yang saya coba-coba aja juga. Jadi bakmi harian ini project saya coba-coba. Saya juga masih berharap dan ya saya masih berdoa untuk bisa lebih jauh lagi. Jadi mungkin kalau untuk tolak ukur bahwa bisa bikin sister brand, itu menurutku operasionalnya brand yang pertama atau bisnis yang pertama itu sudah bisa tersistem dan sudah profitable. Ya baru bisa bikin sister brand. Dan sampai nggak profit Ki baru bikin lagi sister brand, makin tambah masalah. Mungkin itu jika terakhir ini tadi yang pertanyaan rekomendasi, karena memang quick podcast gini modelnya. Nah pertama mungkin saya mau tanya Kak, nasi goreng paling enak di Makassar menurut tadi mana? Dulu nasi goreng oke.
Oke. Tapi kalau sekarang itu nasi goreng sate Marangi. Oh itu paling enak. Iya. Sate Marangi. Kalau nasi Padang, Nasi Padang pasti milik SM. Surya Manik sih. Surya Manik tahu kalau di Padang. Di Makassar. Kayak Indomie itu deh kak. Kalau bakso kak paling enak di Makassar. Anjas. Oh bakso Anjas. Anjas. Kita tim Anjas berarti daripada tim Boy di Tim bakso Anjas. Boy. Kalau sate, Sate Gunung Merapi. oh sate Gunung Merapi. Kenapa Pasti bisa? pernah tahu tuh. Kenapa bisa sih? Tidak tahu kak. Satenya itu manis memang sebelum pakai bumbu. Oh. Iya, terus dia kan daging sapi yang pipih-pipih dan lumayan. Oh sate sapi nih kak. Iya, dan lumayan besar. Oke. Ya, sate Makassar lah. Ya, agak jarang ditemukan sate yang seperti itu. Sate Gunung Merapi. Iya, yang kacangnya kacang-kacang di sambalnya agak besar-besar juga tuh. Nanti saya coba. Kalau coto kak? Coto, kalau saya Ranggong sih. Oh paling nomor Ya, satu tuh. coto Ranggong yang di Jalan Ranggong deh. Iya, yang belok kiri. Ya, bukan yang di Hasanuddin. Oke. Kenapa bisa di situ kak? Jan nggak tahu ah. Dan ini terakhir ini kak dessert. Nah ini lebih ke Gen Z ini kan kita Apa milenial itu gitu. dessert? Kalau pertanyaannya dessert. Kalau dessert terang bulan ya. Terang bulan di Iya, apa terang brandnya kak? bulan. Kalau terang bulan paling andalan tak? Kalau yang besar Pecenongan, kalau yang kecil Master Bola. Oke kak Ica, terima kasih Iya. di atas waktunya kak. Siap. Oke, thank you. Kalau cari